jaga anak-anak kalian daripada pergaulan-pergaulan yang tidak benar, pergaulan-pergaulan yang tidak betul. Didik anak-anak kalian dengan pendidikan agama, pendidikan Quran, sunnah-sunnah Rasulullah. Putra putri kita, kalian lihat, putra putri kalian lebih banyak pegang handphone daripada pegang Quran. Putra putri kalian tidak kenal Allah, nggak kenal Rasulullah, nggak kenal Quran, buta Islam, buta iman, buta ilmu, buta akhlak, adab, warok, khauf, ikhlas, takwa, zuhud, ibadah, qanaah. Mereka nggak kenal ulama, nggak kenal orang soleh. Kenapa? Karena kalian sebagai orang tua tidak pernah mendidik anak-anak kalian dengan pendidikan Nabi Muhammad. Ibu-ibu, saya sampaikan kepada kalian, kalian seorang ibu, kalian adalah madrasatul ula, kalian adalah madrasah pertama, muallimah, muaddibah, mudarrisah. Kalian pengajar pertama, usguru pertama, ustadz pertama, kiai pertama bagi putra putri kalian adalah kalian sebagai seorang ibu. Baik buruknya anak tergantung daripada ibunya. Saya tanya, waktu anak dengan ibu dan waktu anak dengan bapak lebih banyak siapa? Lebih banyak siapa? Maka yang membentuk sifat, yang membentuk karakter seorang anak itu adalah seorang ibu. Contoh, saya kasih contoh. Di Hadramut, saudara-saudara, Hadramut di Tarim, kota para ulama, kota para aulia. Hadramut melahirkan para ulama, melahirkan para aulia. Tukang dagang di Hadramut, yang dagang di pasar, yang jualan ikan asin, yang jualan kurma, yang jualan kismis, yang jualan roti kering, mereka nggak boleh jualan kalau belum hatam 3 kali kitab Minhajul Talibinnya Al-Imam An-Nawawi. Itu tukang jualan. Jadi mereka harus hatam 3 kali kitab Minhajul An-Nawawi. Nah, ada seorang perempuan namanya Syekhah Al-Amudi. Dia mensyarahkan kitab Minhajul Talibinnya Al-Imam An-Nawawi. Di akhir syarahnya dia memberikan taklik, dia kasih komentar, catatan kaki. Apa catatan kakinya, komentarnya? Tolong kasih maaf, tolong kasih uzur, tolong kasih ampun kalau ada kata-kata yang salah dalam pensyarahan ini kitab, karena aku menyarahkan ini kitab, menulis ini kitab dalam keadaan menyusui anak-anakku. Perempuan di Hadramut nyusuin anak sambil ngarang kitab, sambil nyarahin kitab Minhaj. Enggak heran anak-anak di Hadramut umur 7 tahun sudah hafal kitab Minhaj. Semua tergantung ibu. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, sahibul maulid, di umur 10 tahun beliau mendapat magam kewalian yang paling tinggi di atas kutub. Apa itu? Ra'an Nabi yaqbatan, melihat Nabi Muhammad dalam keadaan sadar, dalam keadaan terjaga. Itu beliau dapatkan di umur 10 tahun. Kenapa? Karena ibu beliau Syarifah Alwiyah Al-Jufri, ibu beliau bilang ketika Habib Ali masih umur 6 tahun, apa kata ibunya? Wahai Ali, ibu nggak bakal ridho sama kamu, ibu Umi nggak bakal ridho kalau kamu belum berjumpa dengan kakek kamu Rasulullah SAW. Di umur 8 tahun beliau bermimpi berjumpa dengan Rasulullah. Ketika beliau bermimpi, beliau datang ke ibunya, Umi, Ali udah mimpi ketemu Rasulullah. Apa kata uminya? Enggak boleh lewat mimpi, laisa fil manam, enggak boleh lewat tidur. Kamu harus ketemu dengan kakek kamu dalam keadaan sadar, dalam keadaan terjaga. Kalau enggak, Umi enggak bakal ridho. Sampai di umur 10 tahun, ketika beliau sedang khalwat sambil bersolawat, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu kamarnya. Ketika dibuka oleh Habib Ali, beliau lihat Rasulullah, sehingga Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi seketika itu juga beliau lumpuh kakinya, sehingga beliau merangkak ke kamar ibunya dan beliau berkata, Umi, Ali sudah berjumpa lagi
Rasulullah. Didikan siapa itu? Didikan ibunya, saudara-saudara. Didikan seorang ibu. Syekh Yasin Al-Fadani, tahu? Siapa yang tidak kenal beliau? Musnid dunia, seorang ahli hadis terkenal di seluruh dunia. Beliau kalau bawa hadis, hadasani Syekh, hadasani an hatta Rasul sallallahu alaihi wasallam. Musnid dunia, tetapi tidak ada satupun daripada anak-anak beliau yang menggantikan beliau sebagai ahli hadis. Kenapa? Karena istri beliau adalah seorang pengusaha. Makanya semua anak-anaknya jadi pengusaha. Tidak ada anak-anak beliau yang menjadi ulama. Baik buruknya anak tergantung dari kalian sebagai seorang ibu. Maka didik anak-anak kalian dengan pendidikan Nabi Muhammad. Ibu-ibu, kalian tahu di mana letak kasur kalian. Kalian tahu di mana letak alat make up kalian. Kalian tahu di mana letak dapur kalian. Tapi kalian tidak tahu di mana letak anak-anak perempuan kalian ketika malam. Saya tanya, ibu-ibu jawab. Emas, intan, permata, berlian, apakah kalian taruh di luar rumah atau dikunci dalam lemari? Jawab. Ibu-ibu jawab. Jawab. Kenapa nggak taruh di luar? Diambil orang, dicolong orang, dicuri orang. Emas, intan, permata, uang, barang berharga kalian kunci rapat-rapat dalam rumah, tetapi anak-anak perempuan kalian umbar seperti binatang. Apakah emas, intan, permata, uang lebih berharga daripada anak-anak perempuan kalian? Saudara-saudara, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, tiap malam rumah beliau gelap. Sahabat bertanya, wahai Ali, kenapa tiap malam rumahmu gelap? Apakah kamu tidak punya uang untuk beli lentera? Apa kamu tidak punya uang untuk beli lentera? Ibaratnya sekarang beli lampu, tidak punya uang. Apa jawab beliau? Enggak, saya punya lentera, tapi saya matikan setiap malam. Kenapa? Agar orang-orang yang lewat depan rumahku tidak bisa melihat, sekalipun melihat bayangan anak-anak perempuanku. Bayangan anak perempuannya nggak rela dilihat. Tetapi kita di Indonesia, anak-anak perempuan kita SD nggak perawan, SMP nggak perawan, SMA mereka hamil dan lahir dalam sekolahnya, saudara-saudara. Ini yang terjadi. Coba kalian lihat malam Valentine, malam tahun baru. Saya tanya, yang paling banyak merayakan orang Kristen, orang Buddha, orang Hindu, anak-anak siapa? Anak-anak siapa? Islam bukan. Makanya bagi saya itu bukannya tapi bagi saya lebih penting mengislamkan orang Islam daripada mengislamkan orang kafir. Karena masih banyak orang Islam yang tidak Islam. Oleh karena itu di anak-anak kalian, apalagi dari LGBT, paham? Nah, tadi kan ibu-ibu udah kena ya. Nah sekarang mereka nih bapak-bapak. Kalian pagi, siang, sore, malam cari nafkah, bekerja. Saya tanya, buat apa? Jawab, buat apa? Buat anak istri. Buat apanya? Buat makan. Mesti kalian tahu, kalau kewajiban kalian sebagai bapak terhadap anak, sebagai suami terhadap istri, kewajiban kalian hanya nyari nafkah untuk memberi makan jasmani anak istri kalian. Apa bedanya kalian dengan binatang? Kalian belum bangun, binatang sudah bangun duluan cari makan untuk anak istrinya sendiri. Iya kan? Ada yang lebih penting, ada yang harus lebih kalian utamakan, ada yang harus lebih kalian dahulukan. Apa itu? Memberi makan jiwa, hati, dan ruh anak istri kalian. Apa makanan jiwa? Apa makanan
suami terhadap istri. Telah berapa lama kalian menjadi sebab hati anak dan istri kalian mati. Jadi ibarat kata anak itu kayak penumpang, istri itu kapal, suami itu nahkodanya. Kalau kapalnya bocor, kapalnya rusak, penumpangnya bakal celaka. Rusak atau tidaknya kapal tergantung nahkoda. Jadi kembali lagi kepada kalian, bener gak ibu? Bener gak? Baik buruknya anak tergantung ibu, baik buruknya ibu sebagai seorang istri tergantung suami. Makanya dalam Al-Quran Allah katakan, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah diri kalian, anak istri kalian, keluarga kalian, saudara-saudara kalian dari api neraka. Bagaimana cara menjaganya? Imam Abdullah bin Abbas berkata, allimuhum wa adibuhum din. Caranya cuma satu, didik mereka